Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat bahas jurnal nanoteknologi tentang food packaging yang berbasis nanoteknologi. Jadi bahan dasar dari nanoteknologinya yaitu adalah bahan dasar dari nanokomposit ya. Kita di sini pakai nanokomposit. Nanokompositnya itu bahan dasarnya ada kitosan. Jadi nanokomposit itu kan semacam fase solid yang dibuat dari biopolimer atau polimer lah, entah itu bio atau mungkin berbasis inorganik, yang artinya, tapi kalau di sini kita pakai kitosan gitu kan. Kitosan kan organik ya, jadi bisa dikatakan bio nanokomposit gitu kan. Nah, sebagai antimicrobial food packaging alternatif. Jadi si kitosan ini digunakan sebagai kemasan, bahan dasar kemasan yang punya aktivitas antibakteri. Seperti itu. Nah, nanti si kitosan itu akan difabrikasi sehingga dia menjadi nanokomposit dengan diblend dengan nanomaterial tertentu, nanti kita lihat. Nah, di sini ada dua pembahasan yang memang difokuskan pada jurnal ini. Yang pertama, bahwasannya biodegradable films and coatings. Jadi si nanokomposit dari kitosan dan kombinasi nanomaterial ini dapat digunakan sebagai bahan kemasan, dan dia punya keunggulan yaitu biodegradable. Dia dapat didegradasi, artinya dia dia ramah lingkungan, dia tidak mencemari lingkungan, dia mudah terdegradasi karena dia bahan dasar dari biopolimer, dan dia keunggulannya kombinasi edible coating kitosan ini, baik dalam bentuk coating edible coating kitosan gitu kan, film spray dari kitosan, itu dapat memperlambat pembusukan dan menekan aktivitas mikroba dan jamur, serta meningkatkan keamanan dari makanan itu sendiri. Kemudian antimikrobial packagingnya sendiri, ya dia menggunakan kombinasi antimikroba dari alam seperti minyak esensial dan sintesis, dan antimikroba sintesis seperti penggunaan nanomaterial. Nah, ini yang menggunakan nanomaterial ini yang mungkin dibahas di sini. Jadi kombinasi antara nanomaterial dengan biopolimer kitosan untuk menghasilkan nanokomposit. Nah, ini aplikasi lainnya yang masih berhubung kait dengan packaging dan preservation ya, penyimpanan. Ada intelligent packaging, active packaging, dan edible packaging. Nah, ini beberapa nanostruktur metal dan metal oksida yang kemudian banyak digunakan pada perancangan nanokomposit dari kitosan untuk keperluan kemasan antibakteri. Jadi karena emang di sini fokusnya adalah antibakteri, di sini ada beberapa aplikasi dari nanostrukturnya itu sendiri, gitu. Jadi ada di sini yang berbahan dasar silver ya, Ag gitu kan, silver nano partikel. Jadi di sini ada penelitian dari Salari DKK yang menggunakan silver nanopartikel terhadap targetnya Staphylococcus aureus ya, untuk kemudian ternyata si silver ini dapat berinteraksi dengan membran sel atau dinding sel dan menyebabkan terdenaturasinya protein dan kematian sel bakteri. Jadi terbukti aktivitas antimikroba dari si nanomaterialnya gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa lain ya, beberapa nanomaterial lain seperti zinc oksida, ada titanium dioksida, itu ada juga tembaga nanopartikel, tembaga oksida nanopartikel. Nah, ini juga digunakan sebagai bahan antimikrobial untuk pembuatan nanokomposit gitu. Nah,
yang terakhir kesimpulannya, jadi kita bisa tahu bahwasannya kitosan merupakan salah satu biopolimer yang banyak digunakan dan berpotensi sebagai bahan dasar nanokomposit untuk pengolahan kemasan yang antibakteri jika memang dari kitosan sendiri sudah punya aktivitas antibakteri. Dari struktur kitosan itu sendiri tanpa dia dikombinasikan dengan nanomaterial, kemudian dijadikan nanokomposit, itu dia juga sudah punya aktivitas antibakteri sebetulnya. Tapi properti dari struktur kimianya ini di enrich lagi, dimodifikasi lagi sehingga aktivitas antibakteri dia tinggi dengan adanya nanomaterial dan dijadikan nanokomposit. Kenapa harus dijadikan nanokomposit? Nanokomposit itu untuk kemasan, untuk packagingnya ya sebetulnya gitu. Nanti dari nanokomposit ini sebenarnya dari nanomaterial dia mengeluarkan metal ya, bahan senyawa-senyawa metal seperti Ag tadi, silver gitu, yang bisa kemudian berinteraksi dengan sel bakteri gitu, yang nantinya akan membunuh sel bakteri itu sendiri, jadi sifatnya toksik terhadap bakteri. Nah, kemudian beberapa ini udah dibahas tadi ya, beberapa nanomaterial digunakan seperti silver, zinc oxide, titanium oxide, ada juga tadi tembaga oxide. Itu adalah nanomaterial yang biasa digunakan sebagai material fabrikasi nanokomposit dari kitosan. Nah, sebetulnya kita nggak hanya bisa menggunakan kitosan aja, ada banyak banget bahan-bahan biopolimer lain yang juga digunakan sebagai salah satu bahan dasar biopolimer untuk pembuatan nanokomposit, karena ternyata si kitosan ini bisa dikombinasikan dengan gelatin, bisa dikombinasikan dengan alginat, karaginan, dan itu bahan-bahan dasarnya banyak sekali di alam ya, berlimpah, abundan sekali. Kalau kitosan itu banyak ditemukan di cangkang udang seperti kepiting, udang, pokoknya spesies-spesies yang ada di laut ya, itu banyak sekali, terutama mereka yang seperti kayak udang gitu loh, yang dia punya kulitnya keras gitu. Terus kitosan dalam pengolahan makanan dapat memperlambat pembusukan dan memperpanjang penyimpanan atau waktu kadaluarsa, sekaligus mengurangi sampah plastik. Kira-kira itu aja untuk pembahasan jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.